Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita pindah lagi ke tema selanjutnya, yaitu tema ketujuh. Kali ini kita akan berbicara tentang sifat-sifat pada sebuah benda. Fokus kita, pertama kita akan berbicara tentang bentuk-bentuk benda dan bagaimana sifat-sifat yang ada pada bentuk tersebut. Nah, yang akan kita bahas pertama kali, ya, kita bisa melihat es, ada air, dan uap. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa air pun adalah benda, ya. Nah, air bisa nanti berubah bentuknya tergantung perlakuan apa yang kita berikan kepada si air tersebut. Ada yang berbentuk seperti es, air biasa, atau berubah jadi uap air. Nah, apa saja sih maksudnya? Kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Tahukah kalian bahwa benda di sekitar kita memiliki macam-macam bentuk, sifat, dan bahan penyusunnya? Nah, pada gambar yang kalian lihat ini, ya, ada 3 bentuk, ya, bendanya. Nah, padahal hanya sekedar gambar air yang mendidih dan dididihkan di dalam sebuah panci. Nah, kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Nah, bentuk benda seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya terbagi menjadi 3. Ada padat, cair, dan gas. Nah, ketiga bentuk ini sebenarnya sudah lumrah atau sudah sering kita lihat, ya, entahkah berbentuk padat, cair, ataupun gas. Pasti kalian telah melihat semuanya, meskipun tidak semua benda padat kalian lihat, benda cair atau gas, tapi kalian pernah melihat contohnya. Nah, kita masuk ke benda padat dulu ya. Benda padat adalah jenis benda yang partikel penyusunnya sangat rapat dan teratur. Ya, contohnya ada batu, busa, busa cuci piring, dan lain sebagainya, kapas, karet, dan kayu. Nah, benda padat tidak harus selalu berat ya. Contohnya busa dan kapas ini tidak berat, ya. Atau benda padat ini tidak harus juga keras. Ya, contohnya sini ada kapas dan karet. Busa juga tidak keras, ya. Karet tidak keras. Namun karena partikel penyusunnya rapat, maka dimasukkan kepada benda padat. Nah, ada beberapa sifat benda padat, di antaranya bentuknya solid dan tetap. Contoh, kalian memiliki sebuah kelereng berbentuk bulat, ya. Ketika kalian masukkan ke dalam sebuah kardus berbentuk persegi misalkan, pasti si kelereng itu akan tetap bulat. Nah, makanya bentuknya solid dan tetap. Ya, ini gambarnya adalah penyusun partikelnya, ya, berbentuk partikel penyusunnya. Seperti ini kurang lebih. Nah, selanjutnya massa dan volumenya tetap, ya. Entah kalian bawa kelereng tersebut ke luar negeri, tetap volume dan massanya akan tetap. Ya, kecuali ya ketika kalian misalkan memukulnya atau menghancurkannya dengan palu, maka nanti massa dan volumenya akan berubah seiring dengan perubahan bentuk yang terjadi. Ya, contoh misalkan nih yang paling gampang es batu. Ya, ketika es batu kalian pecahkan, tentu bentuknya akan berubah. Ya, pasti volume dan massanya juga akan berubah. Kita lanjut ke benda cair. Nah, benda cair ini adalah jenis benda yang partikelnya agak rapat, ya, dan tetap agak teratur.
ya. Beda dari padat. Kalau padat itu sangat rapat dan sangat teratur, kalau cair ini agak rapat dan agak teratur, jadi agak terjarak ya, tidak terlalu rapat seperti benda padat. Nah, contohnya bisa kalian lihat ada air, cat, minyak yang sering kalian gunakan untuk menggoreng susu atau madu. Ya, saya yakin kalian sudah melihat semua contoh-contohnya. Kita masuk ya. Untuk sifat benda cair ini ada beberapa ya, lebih banyak daripada benda padat. Kenapa? Ya kalian nanti belajar di SMP atau SMA ada satu bab khusus yang mempelajari tentang benda cair. Yang satu bentuknya berubah tergantung dari wadahnya. Ketika kalian masukkan ke dalam wadah ya berbentuk kerucut misalkan atau berbentuk tabung, maka air itu akan mengikuti bentuk wadahnya. Ya, ketika kalian masukkan ke dalam kerucut, dia akan berbentuk seperti kerucut. Ketika kalian masukkan ke dalam sebuah balon, maka dia akan berbentuk seperti balon juga ya. Berbentuk bola. Itu. Jadi tergantung dari wadah yang kita masuki. Dan selanjutnya, massa dan volumenya tetap. Ya, meskipun bentuknya berubah, massa dan volumenya tetap. Nah, bisa lihat di gambar ini. Nah, ini misalkan contohnya partikel dari penyusun benda cair. Ya, masih bisa bergerak bebas. Kalau tadi padat tidak bergerak bebas, kalau benda cair agak bergerak. Nah, sifat selanjutnya ya menekan ke segala arah. Makanya ketika kalian melihat ada kebocoran di pipa, pasti air itu akan selalu menetes ya. Kecuali sudah ditutup pastinya. Nah, ini ada contohnya di gambar nih. Ini adalah dam atau waduk ya, ketika salurannya dibuka. Ya, airnya akan menekan ke arah yang bolong tersebut. Nah, selanjutnya, sifat benda cair ini mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya bisa kalian lihat seperti sungai atau air terjun ya. Ada yang di sini pernah lihat air terjunnya naik dari bawah ke atas? Dan tulis di komen ya kalau ada yang pernah. Tapi biasanya benda cair itu selalu mengalir ke tempat yang rendah. Ya, makanya daerah hilir pasti akan selalu mengalami kebanjiran karena air itu datangnya dari atas bukan dari bawah. Selanjutnya, sifat benda cair ya dapat meresap pada pori-pori kecil. Biasanya nanti di SMP kalian akan belajar lagi ini tentang kapilaritas. Ya, bisa kalian lihat di sini ada spons ya dengan cairan berwarna biru. Nah, bisa kalian lihat ya, si benda cair itu meresap kepada spons tersebut. Nah, ini salah satu contoh dari meresap pada pori-pori kecil. Atau kalian bisa praktekkan ya, nanti kita praktek air yang kalian tetesi misalkan ke kain atau ke tisu. Nah, selanjutnya air ini ya, benda cair ini selalu ingin menyeimbangkan permukaannya. Ya, bisa lihat di gambar ini ya, beberapa tetes air berada dalam sebuah koin. Ya, biasanya permukaannya akan selalu datar. Ya, kalian kocok-kocok misalkan air di botol, setelah kalian berhentikan dia pasti akan kembali datar. Ya, bahkan di laut ya, bukan yang ada ombaknya ya. Di laut ini airnya pasti akan selalu datar kecuali nanti terkena angin sehingga berbentuk ombak. Selanjutnya yang terakhir adalah benda gas. Nah, benda gas ini partikel penyusunnya jarang dan tidak teratur. Nah, contohnya bisa kalian lihat di asap, uap air, gas LPG atau oksigen. Ya, meskipun gas LPG dan oksigen tidak dapat kita lihat. Kalau asap pasti kalian mungkin atau tetangga kalian sedang membakar sampah, ya, bakar dedaunan pasti akan timbul asap. Atau ketika kalian
memasak air, nanti setelah mendidih biasanya akan muncul uap airnya. Nah, ini salah satu dari contoh benda gas. Nah, sifat benda gas yang pertama, bentuknya tidak tetap, ya. Dia akan berpindah sesuai dengan apa yang partikel penyusunnya kehendaki. Ya, makanya bisa kita lihat di sini partikel penyusunnya bergerak sangat bebas. Nah, selanjutnya massa dan volumenya berubah, tergantung dengan kondisi lingkungannya juga. Nah, selanjutnya sifat benda gas ini menempati ruang. Contohnya ketika kalian memompa ban sepeda kalian, ya, tidak pasti kalian tidak mengompa pada lebih dari satu titik, pasti hanya di satu titik saja kan, tapi semuanya akan terisi. Kenapa? Karena benda gas memiliki sifat menempati ruang. Ya, bayangkan kalau tidak ada sifat ini, maka kita harus memompa dari berbagai banyak tempat. Nah, selanjutnya memuai ketika dipanaskan. Ya, sifat ini biasa kita gunakan misalkan untuk menerbangkan balon udara. Ya. Kenapa dipanaskan? Sehingga angin ya, gas-gas yang ada di dalam balon udara tersebut memuai ya, melebar, membesar sehingga mengembangkan si balon udara tersebut. Nah, dari pelajaran yang hari ini kita pelajari, dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa. Yang pertama, bentuk benda secara garis besar dilihat dari zat penyusunnya, ya, bentuknya dan sifatnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah padat, yang kedua cair, dan yang ketiga adalah gas. Nah, tiap-tiap bentuknya dapat kita gunakan untuk keperluan kita. Contohnya tadi ya, misalkan dari padat, kita bikin es batu untuk jualan nanti di bulan Ramadan, ya, untuk iftarnya, untuk buka puasanya. Ya, dari cair kita ubah ke padat. Ya, atau misalkan yang cair, kita bisa menggoreng makanan kesukaan kita, misalkan telur, ya, atau misalkan gas untuk memompa ban dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hikmah yang bisa kita pelajari hari ini. Ya, sungguh Allah telah memberikan segala pengetahuannya supaya kita menjadi orang-orang yang berpikir, dan setelah kita berpikir, kita akan semakin tawadu, ya, semakin rendah diri kehadap Allah, ya, sehingga kita tidak merasa sombong, kita tidak merasa ujub sebagai makhluk yang lemah. Terima kasih, kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.